Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya ucapkan terima kasih kepada Anda karena telah hadir pada sesi konseling hari ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putri. Saya di sini sebagai konselor Anda pada sesi konseling hari ini. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memahami minat bakat yang Anda miliki serta berbagai pilihan dunia kerja dan pendidikan. Adapun peraturan pada sesi konseling hari ini, yang pertama, Anda dilarang meninggalkan tempat ataupun ruangan ketika sesi konseling ini dimulai. Dan kedua, alat komunikasi Anda tolong dinonaktifkan atau di silent. Sebelum itu, saya jelaskan lagi, durasi konseling ini kurang lebih 45 menit. Apakah bersedia? Siap bersedia. Baik, sebelum itu saya memohon atau meminta izin kepada Anda untuk merekam sesi konseling hari ini. Tujuannya membantu saya mengevaluasi informasi yang Anda berikan, serta informasi yang Anda berikan kepada saya akan dijaga kerahasiaannya. Apakah bersedia? Siap bersedia, Kak. Baik, sebelum itu silahkan Anda mengisi informasi konsen terlebih dahulu. Silahkan Anda membaca terlebih dahulu, dan ketika Anda bersedia, silahkan menandatangani di bawah ini. Apakah betul ini dengan Kakak Agrita Sukma Cahaya? Iya, betul. Kakak Agrita Sukma Cahaya lebih nyamannya dipanggil siapa? Ya. Baik. Di depan Kakak Yaya ada selembar riwayat hidup. Isi dengan sesuai kondisi Kakak Yaya menggunakan pulpen.
hidup kakak Yaya sesuai dengan kondisi kakak Yaya. Baik. Di sini kita akan memahami riwayat hidup kakak Yaya dan memahami hidup melalui pemaknaan dirinya dan pengalaman perjalanan hidupnya. Kalau boleh tahu, kakak Yaya anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak pertama dari 3 bersaudara. Bagaimana sikap ayah kakak Yaya pada umumnya? Apakah dia lebih dominan, lebih otoriter, atau lebih strict, atau lebih konsisten? Lebih konsisten. Sikap ayah di lingkungan kakak Yaya bagaimana? Apakah dia di lingkungan RT maupun pergaulan sosialnya ataupun kantornya? Di lingkungannya dia dikenal ramah. Lebih baik. Apakah ayah kakak Yaya bekerja atau bagaimana di lingkungan kerjanya? Ayah saya bekerja. Dia tuh bekerjanya harus punya tim. Ya. Jadi biasa tidak bisa sendiri, harus punya temannya, berkelompok. Baik. Bagaimana sikap ibu pada umumnya? Kalau ibu lebih strict dan kayak protektif sekali. Bagaimana sikap ibu pada lingkungan lainnya? Kalau ibu biasa ramah, sama dengan ayah, ramah sekali. Oke, baik. Apa saja sih kegiatan ibu Yaya baik di rumah maupun di luar rumah? Kalau di dalam rumah itu biasa pagi-pagi dibangunkan sholat, terus masak makanan, terus siap-siap nih untuk pergi kerja, dan adik-adikku juga untuk berangkat antar ke sekolahnya. Terus kalau di lingkungan luar biasanya ikut arisan dengan tetangga, dengan teman-teman kantornya, dan ibuku tuh sering diminta tolongi kalau misalnya ada yang sakit di tetangga atau keluarga. Apakah ibu Yaya bekerja? Iya, ibu saya bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Oke, mengapa ibu Yaya kerja? Karena pendidikan kah atau perekonomian keluarga? Karena dua-duanya. Baik. Apakah ibu orang kakak Yaya itu orangnya aktif? Iya, mama saya orangnya aktif. Baik. Apakah masing-masing ayah atau ibu kakak Yaya ini terbuka? Iya, kedua-duanya itu terbuka. Kalau misalnya ada masalah atau ada salahnya itu biasa pasti dibicarakan. Berarti dia saling mengasihi ya? Iya. Apakah kakak Yaya pernah melihat ada perbedaan pendapat antara ibu atau ayah? Iya, kalau perbedaan pendapat itu sering. Nah, biasanya salah satunya itu ada yang mengalah atau bisa dinegosiasi dulu. Terus kalau misalnya agak lama masalahnya agak besar, itu biasa biasa ditanyakan dulu ke anak-anaknya. Ya, oke. Berarti kakak Yaya pernah yang melihat pendapat ibu sama ayah berbeda? Iya. Oke. Apakah mereka saling terbuka satu sama lain? Saling terbuka, karena kayak kalau ada masalahnya yang satu pasti curhat dan kasih saran, dan sebaliknya juga biasa kalau ada kayak masalah di kantornya pasti minta saran dulu atau pendapat, minta persetujuannya ibuku, apakah diizinkan boleh pergi ke daerah sini ya. Bagaimana sih suasana di keluarga kakak Yaya? Suasana pada saat suasana di rumah itu ya nyaman-nyaman saja. Oke, berarti kakak Yaya merasa nyaman ya di dalam rumahnya? Iya. Oke. Siapa yang lebih mendidik, ayah atau ibu? Dua-duanya sih kak. Biasanya kalau ada salah itu pasti bakal dilaporin terus nanti bakal dibicarakan. Oke, baik. Kan di rumah ada namanya tata tertib, ya kan? Siapa yang menentukan, ayah atau ibu? Ibu, lebih ke ibu. Oke, berarti ibu ya lebih
lebih dominan Iya. untuk menentukan tata tertib di rumah. Iya, Terus apakah ada jam tertentu buat kakak Yaya untuk ditetapkan saat anaknya harus kayak berada kembali di rumah? ada. Di rumah itu boleh keluar, tapi sebelum jam 10 malam sudah ada di rumah. Oke, bagaimana perasaan kakak Yaya saat mendapatkan peraturan seperti itu dari orang tua? Agak itu sih merasa terkekang karena kan kita nyamannya itu pulang biasa kayak selesai ngopi ngobrol sama teman jam 10 atau jam 11 baru selesai, terus dikasih batasan jam 9, jadi kayak kecepatan ke waktunya sedikit sekali. Tapi pernahkah kakak Yaya mendiskusikan soal ini kepada ibunya atau ke ayahnya? Pernah. Nah, kalau masalah komunikasi tuh paling enak sama Eta kok. Jadi bilang, Kak, Eta bisa jam 10 saja, belum lagi perjalanan pulang, lama di jalan Ki. Karena kalau cepat pulang itu cepat Ji, cuma biasa di jalannya Ji. Oke, baik. Bolehkah kakak Yaya menginap di rumah salah satu temannya? Kalau menginap dibolehkan Ji, asal udah dikenal sama orang tua aku Kak, itu teman-temanku. Jadi kalau mau izin orang tuanya temanku yang ngomong sama orang tuaku dan izinkan. Oke, apakah kakak Yaya lebih dibebaskan untuk menentukan pertemanannya di luar? Sebenarnya tidak dibebaskan sih untuk berteman dengan siapa-siapa. Kan saya kalau pulang sekolah pasti saya cerita kejadian-kejadiannya di mamaku. Biasa mamaku yang simpulkan mana baiknya, mana yang tidak baiknya. Terus dijelaskan sama ibuku, tidak boleh berteman sama ini karena tidak terlalu baik sifatnya. Terus saya orangnya kayak tetap bisa temani, tapi kalau untuk ikut-ikut atau se-circle itu enggak. Ya, dibatasi kayak gitu sih Kak, kayak dipilih-pilih temannya. Bagaimana perasaan kakak waktu orang tuanya kayak menentukan jangan bergaulan dengan sembarangan atau ditentukan oleh ayah atau ibu? Menurut saya kayak terlalu dibatasi sih Kak, kan apalagi kan beda zaman Ki dengan zamannya orang tua, dan kita juga tidak mungkin salah pergaulan Ji, kita juga kan udah besar Ki. Bagaimana sikap orang tua kakak Yaya saat kakak Yaya lagi sakit? Kalau lagi sakit itu bakal diperhatikan sekali sama orang tua, yang biasanya kayak diam-diam Ji, ini kayak diperhatikan apa yang mau dimakan, ditanya bagaimana perasaannya. Oke, baik. Berarti dalam keluarga kakak Yaya, orang tua kakak Yaya ini merasa lebih ceria kepada kakak. Iya. Siapa sih yang lebih menurut kakak Yaya lebih dekat, ayah atau ibu? Jelaskan alasannya juga kenapa. Lebih dekat sama ibu sih, kedua-duanya sih, tapi kalau lebih dekat itu ibu. Kayak mau curhat lagi dekat sama siapa atau kayak tentang masalah sama temanku itu ibu. Kalau etaku itu bisa dicurhat asal disamarkan Ki namanya ya. Berarti kakak Yaya ini lebih dekat kepada ibunya ya, Iya. dibanding ke ayahnya. Iya. Oke, baik. Bagaimana sih sikap orang tua kakak Yaya terhadap agama yang kakak Yaya tuntut sekarang? Untuk agama didukung sama orang tua, terus sering disuruh sholat tepat waktu, sering diingatkan. Oke. Apakah pernah kakak Yaya dihukum atau melakukan kayak larangan kepada orang tuanya? Dulu pernah dihukum, waktu itu sering pulang malam, terus katanya kan ibuku itu overthinking, tinggi kecemasannya ya, jadi dihukum dikasih kunci motor, jadi diantar terus pas pergi kampus. Bagaimana perasaan kakak Yaya waktu merasakan seperti itu? Agak sedih sih, terus merasa dikekang karena kan tidak bebas pergi-pergi dengan teman-teman. Oke, apakah pernah kakak Yaya mendiskusikan kejadian ini kepada teman-temannya? Pernah, terus minta saran sama teman, bilang gimana caranya supaya dikembalikan motorku.
eh, bagaimana sih hubungan kakak Yaya dengan saudara-saudara kakak Yaya? Hubungannya itu sedang-sedang aja, tidak terlalu dekat. Dan kalau paling enak diajak komunikasi itu adik pertamaku, yang anak kedua. Kalau yang ketiga itu susah Ki, nggak melawan kita. Berarti kakak Yaya ini lebih dekat dengan adik kakak yang nomor 2 ya? Iya. Apakah teman dari adik kakak Yaya ini menjadi teman kakak Yaya juga? Tidak. Baik. Apakah kakak Yaya lebih akrab kepada saudara kedua atau saudara ketiga? Saudara kedua. Saudara kedua. Baik. Sebelum itu tahun berapa sih kakak Yaya mulai masuk sekolah? Pada saat umur 5 tahun sih Kak, waktu itu masuk TK. Oke. Apakah pernah ada masa penyelesaian tiap tingkat yang kakak Yaya alami itu? Apakah pernah tinggal kelas atau pernah berbuat sesuatu di sekolahnya? Kalau tinggal kelas alhamdulillah udah pernah aja sih Kak. Kalau masalah pernah. Masalahnya itu karena digangguin sama teman. Nah waktu itu kan masih kecil, namanya juga anak-anak, jadi nggak tahu apa-apa. Nah waktu itu saya suka menggigit. Terus siapa yang ganggu Kak? Gigit nggak mandang cewek cowok. Nah waktu itu sudah sengaja Kak gigit ki teman cewekku. Terus marah-marah ki mamanya di saya. Terus kan ini temanku lapor di orang tua ki. Saya orang tuaku kayak cuek jadi. Nah untung guruku itu adil jika baik jadi kayak paham jelas dengan sikapku. Dan sudah itu Kak ini mamanya temanku kayak sering Kak narundung Kak kayak tunjuk-tunjuk ya Bang. Tapi saya sebagai anak-anak umur 6 tahun kayak cuek jika ya udah terlalu lama ambil hati. Oke, baik, terima kasih kakak Yaya. Apakah ada bidang kesulitan yang menurut kakak Yaya saat jenjang pendidikan kakak Yaya tempuh? Ada Kak, bahasa Indonesia itu kan soalnya panjang sekali dan soal cerita panjang sekali, terus juga kayak lain ki pertanyaannya kayak susah dipahami. Nah itu sih Kak kesusahannya. Nilai prestasi apakah yang kakak Yaya sesuai harapan kakak Yaya? Nilai matematika sih Kak, itu biasa paling tinggi dan tidak pernah mengecewakan. Apakah nilai matematika itu memuaskan untuk kakak Yaya? Iya, memuaskan sekali. Oke. Bagaimana gambaran diri saudara kakak Yaya tentang kemampuan yang kakak Yaya miliki? Gambaran saya kalau misalnya matematika tuh Kak, nah di situ saya suka cepat berhitung. Nah terus lebih gampang hafal rumus sih Kak. Oke, berarti kakak Yaya lebih dominan suka kepada matematika ya dibanding mata pelajaran yang lain. Iya Kak. Apakah ada sekolah favorit kakak Yaya? Kalau sekolah favorit tidak sih Kak, karena kurang wawasan Kak waktu itu. Wah, baik. Saya tahu ya perasaan kakak Yaya ketika lebih kurang tahu informasi ketika sekolah favorit yang masuk favorit dan tidak ya. Iya. Apakah ada bidang studi yang sesuai pilihan minat kakak Yaya? Pada saat semuanya. Iya. Bidang studi yang saya suka itu matematika, informatika, terus fisika. Oke, kalau boleh tahu kakak Yaya ini lagi sekolah atau lagi berkuliah? Lagi kuliah Kak. Kuliah sudah semester berapa? Sudah semester 2 Kak. Oke, dengan jurusan apa kalau kakak Yaya? Jurusan keperawatan Kak. Oke, apa sih yang membuat kakak Yaya menentukan pilihannya di bidang keperawatan? Sebenarnya kenapa bisa saya ambil keperawatan Kak? Karena itu pilihan ketiga saya dan itu rekomendasi dari orang tua saya. Itu orang tua saya berpikir untuk kedepannya, sedangkan saya memikirkan hal yang saya sukai atau saya lebih berminat kemana Kak. Gitu. Saya
tahu ya perasaan kakak Yaya saat itu. Terus apakah bidang studi yang kakak tempuh sekarang lebih nyaman untuk kakak Yaya? Tidak sih kak, kurang nyaman Kalau boleh tahu alasannya karena apa? karena apa, di keperawatan itu kita belajar tentang cara mengobati manusia kayak kak, bukan boneka loh, jadi kayak lebih serius kak, itunya pelajarannya. Dan apa, kita juga bukan cuma hanya belajar tentang biologi, tapi bagaimana cara bersosialisasi dan negosiasi dengan pasien atau keluarga pasien kak. Itu sih kak susahnya. Bagaimana sih perasaan kakak Yaya ketika menjalani bidang studi yang tidak sesuai dengan minat kakak Yaya sekarang? Sedih sih kak, karena kan bukan nggak termasuk pilihan ya, agak terpaksa juga. Terus kalau dapat soal-soal yang tidak terlalu dimengerti tuh rasanya kayak sedih sekali. Apakah pernah kakak Yaya mendiskusikan perasaan kakak Yaya selama kakak Yaya menempuh studi sekarang kepada orang tuanya? Pernah kak. Kan saya negosiasi dengan orang tua, kalau saya ambil keperawatan, nanti setelah lulus giliran saya lagi kak, yang saya mau saya mau jurusan apa. Iya sih kak, kayak gitu. Apa sih tanggapan orang tua kakak Yaya saat kakak Yaya mengatakan seperti itu? Waktu itu orang tua saya bilang, iya setelah lulus terserah nih kau mau pilih apa, mau les make up, mau les belajar masak, atau punya bisnis, terserah nih katanya kak. Oke, baik. Apakah dengan jawaban orang tua kakak Yaya ini membuat perasaan kakak Yaya lebih puas? Sedang-sedang sih kak, karena kan biasa lain, nah bilang lain lagi nantinya. Oke, baik. Kan kakak Yaya berada di jurusan kesehatan ya. Bagaimana sih kakak Yaya mencari pertolongan saat kakak Yaya mengalami kesulitan di bidang studinya? Nah, pertolongan yang saya biasa minta tolong kalau bukan pakai ChatGPT, Google, atau biasa chat senior yang lebih tahu kak soal materi-materi itu, atau biasa minta tolong ke teman online karena sesama jurusan. Ya sih kak, gitu. Kan kakak Yaya sudah menceritakan tadi kalau kakak Yaya itu berada di bidang studi yang menurut kakak Yaya itu tidak sesuai dengan minat kakak Yaya. Iya. Apa sih cita-cita awal kakak Yaya selain dari yang kakak Yaya tadi tuliskan di riwayat hidupnya kakak Yaya? Cita-cita saya tuh kak, kalau mau jadi guru SD. Nah, waktu itu pernah saya ambil yang jalur undangan, saya ambil PGSD bilingual sama guru SD yang biasa kak. Nah terus nggak lolos, jadi Apa sih motivasi kakak Yaya terhadap bidang studi yang kakak Yaya jalani untuk sekarang? kalau motivasi untuk studi sekarang, motivasi saya tuh orang tua saya, karena kan maunya orang tua juga kak. Jadi kayak apa, kalau lagi capek atau apa pasti ingat bilang, orang tua aku mau ini, pasti bangga ki kalau misalnya cepat-cepat kak lulus dari sini. Itu sih kak. Saya tahu ya perasaan kakak Yaya bagaimana ketika harus kita memenuhi ekspektasi orang tua atau harapan dari orang tua. Nah, apakah kakak Yaya sudah merasa puas dengan studi yang kakak Yaya jalani? Studi yang saat ini kak kurang puas sih kak, karena kan nggak sehati ya kak, setengah. Terus kayak masih sering sedih, terus kayak masih sering kayak andai nggak kombil ini, andai di PGSD kak pasti lebih happy kak gitu. Oke, apa sih langkah-langkah yang kakak Yaya akan lakukan setelah menjalani studi yang sekarang kak? Setelah menjalani studi ini, rencana saya kak mau itu jalani yang saya suka, seperti kursus make up atau
belajar masak atau kursus bisnis gitu kak. Oke. Apakah di tempat perkuliahan kakak Yaya memiliki seorang teman atau seorang sahabat, mau itu wanita maupun pria? Ada kak, teman saya paling dekat itu dua, Nanda sama Jamila. Terus untuk ada sih kak lagi satu, tapi bukan teman kelas, sepupuku, perempuan. Oke, bagaimana sih kakak Yaya menghadapi situasi baru saat berada di luar Di luar kampus atau di luar? menghadapi situasi, palingan saya biasanya kayak lebih pendiam begitu kak. Oke, berarti kakak Yaya ini lebih suka bergaul. Kalau bergaul saya lebih suka bergaul online kak. Iya. Bagaimana sih sikap kakak Yaya terhadap keluarga atau teman dekat kakak Yaya atau teman sahabat kakak Yaya? Kalau misalnya ke keluarga itu lebih terbuka, semuanya dicerita. Tapi ada sih beberapa kayak nggak dicerita juga difilter gitu kan. Terus kalau ke saudara-saudara biasa-biasa juga kak. Terus eh, kalau ke teman ya ramah, terbuka aja juga kak, kayak ramah apa, nggak ada aja yang berubah-berubah. Apakah kakak Yaya lebih suka menjadi pusat perhatian atau lebih suka menyendiri? Kalau saya lebih suka menyendiri sih kak, karena biasanya kalau rame-rame tuh kayak terisap energi kak. Oke, berarti kakak Yaya lebih nyaman atau merasa nyaman ketika kakak Yaya lagi menyendiri atau lagi sendiri? Iya. Oke, baik. Apakah kakak Yaya cukup percaya diri terhadap sesuatu yang kayak lagi di luar atau lagi bersama teman-temannya? Kalau misalnya lagi di luar sama teman-teman itu percaya diri, jika apalagi jalan sama kayak orang terdekat seperti sahabat, yaitu pede-pede jika. Terus kalau misalnya lagi me time jalan sendiri itu kayak pede-pede juga kak, karena tidak ada orang yang dikenali. Jadi Apakah kakak Yaya mempunyai kekasih atau pacar? tidak kak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Di hadapan kakak Yaya terdapat selembar daftar berbagai macam pekerjaan yang tersusun dalam beberapa kelompok. Nah, kakak Yaya, setiap kelompok terdiri dari 12 pekerjaan. Setiap kerjaan merupakan keahlian khusus yang memerlukan latihan atau pendidikan dengan keahlian tersendiri. Tugas kakak Yaya adalah mencantumkan nomor atau angka pada setiap pekerjaan dalam kelompok-kelompok yang tersedia. Berikan nomor 1 ketika kakak Yaya menyukai pekerjaan ada di sini, dan cantumkan nomor 12 ketika Yaya tidak menyukai pekerjaan tersebut. Baik. Sebelum itu kakak Yaya mengisi identitas kakak Yaya terlebih dahulu, usia, pendidikan, dan tanggal. Nomor 12. Di depan kakak Yaya ada beberapa tabel, isinya 12 pekerjaan. Pilih pekerjaan yang menurut kakak itu yang paling kakak sukai, dan pilih pekerjaan yang menurut kakak Yaya tidak sukai. Cantumkan nomor 1 ketika kakak Yaya lebih menyukai pekerjaan tersebut. Contohnya kakak Yaya lebih menyukai dokter, cantumkan nomor 1. Dan contohnya kedua, ketika kakak Yaya tidak menyukai pekerjaan, cantumkan nomor 12. Hanya Satu kan satu betul. oh ya.
karena telah mengikuti konseling karir ini. Sebelum itu apakah ada kakak Yaya yang ingin pertanyakan Dari kita. Oke, baik. Mungkin ini saja sesi konseling karir kita saat ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya ucapkan terima kasih kepada kakak Yaya karena telah hadir pada sesi konseling hari ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putri sebagai konselor Anda pada sesi wawancara hari ini. Sebelum itu, ada beberapa peraturan yang harus kakak Yaya patuhi dan perhatikan. Yang pertama, kakak Yaya tidak diperbolehkan keluar atau meninggalkan tempat ketika sesi konseling ini dimulai. Dan kedua, alat komunikasi kakak Yaya Allah dinonaktifkan. Apakah kakak Yaya bersedia untuk mengikuti sesi konseling hari ini? Siap bersedia. Baik, adapun tujuan dari sesi konseling hari ini yaitu ingin mengetahui minat atau bakat atau pilihan kerja dan pendidikan untuk kakak Yaya. Apakah ada pertanyaan? Baik, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pada sesi pertama yang telah kita lakukan pada tanggal 5 Juli 2026, kita membahas mengenai kebingungan kakak Yaya pada menentukan pilihan atau jurusan karir yang sesuai dengan minat dan bakat kakak Yaya. Hari ini kita akan melanjutkan sesi kedua yang membahas hasil asesmen yang telah kakak Yaya kerjakan dan mengevaluasi perkembangan kakak Yaya selama beberapa hari hasil terakhir, serta bersama-sama menentukan langkah apa sih yang kakak Yaya bisa ambil untuk kedepannya. Apakah kakak Yaya bersedia untuk melanjutkan sesi konseling hari ini? Siap bersedia. Baik, setelah sesi konseling pertama, beberapa hari yang lalu, bagaimana sih perkembangan kakak Yaya atau bagaimana sih perkembangan yang kakak Yaya rasakan? Perkembangan yang saya rasakan, kan saya menjalani eh, dengan jurusan yang salah. Tapi saya melakukan hal-hal seperti mengajar adik saya di rumah, terus saya menjalankan bisnis. Itu sih Kak yang sekarang saya lakukan. Oke, apa sih yang membuat kakak Yaya merasakan hal tersebut? Karena kenapa saya pilih hal tersebut? Karena menurut saya itu membuat saya senang, dan memang saya bisa di situ. Oke, apakah ada perubahan ketika membandingkan sebelum mengikuti sesi pertama? Ada Kak. Jadi sebelum saya mengikuti sesi konseling itu, saya kan kayak merasa bingung dan kurang tahu gitu. Tapi setelah saya mengikuti yang sesi pertama, saya mulai terbuka dengan pekerjaan-pekerjaan yang saya lihat itu, ya. Dan saya juga saya juga mencoba hal yang baru Kak. Habis dari situ. Oke, setelah kita berdiskusi pada sesi sebelumnya, apakah selama beberapa hari ini terakhir kakak Yaya mulai memiliki pertimbangan mengenai jurusan atau pekerjaan yang kakak Yaya minati? Kalau pertimbangan Kak, masih tetap yang kemarin sih Kak. Oke, berarti lebih memilih minat yang bagian bisnis ya, Iya, atau Kak. sebagai guru sekolah dasar. Kan untuk jadi guru sudah tidak bisa nih Kak. Jadi yang saya pertimbangkan itu adalah bisnis Kak. Saya mulai belajar bisnis seperti jual jilbab di kampus saya, yang seperti itu. Oke, berarti kakak Yaya ini memulai ya bisnis awalnya dengan kayak seperti menjual hijab Iya, atau menjual aksesorisnya ya. iya. Baik. Apa sih yang membuat kakak Yaya mempertimbangkan hal tersebut? Karena saya merasa potensi saya di situ, dan saya senang nggak melakukan hal seperti itu. Oke, faktor apa sih yang paling kakak Yaya mempengaruhi mengambil keputusan?
Faktor yang mempengaruhi pertama karena, potensi saya di situ, yang kedua ya karena setiap, saya habis jalan tuh kayak ada rasa tersendirinya, rasa bangganya begitu terhadap diri saya. Ya Kak, seperti itu. Bagaimana sih perasaan Kakak Yaya ketika, mulai mempertimbangkan, pilihan Kakak Yaya? Setelah saya pertimbangkan, mmm ya saya mulai menjalaninya Kak, mulai mencoba hal tersebut dan mulai saya komunikasikan ke orang tua. Kalau saya sedang menjalankan, bisnis ini Kak, apakah didukung atau tidak. Terus kata orang tua, selagi nggak mengganggu kuliah, nggak apa-apa nih. Kemarin kan Kakak Yaya sudah, menjalani, tes, Iya, yang namanya tes asesmen. Bagaimana, perasaan Kakak Yaya saat mengerjakan, tes tersebut? perasaan saya, pertama bingung. Tapi pas saya baca itu Kak, ternyata di situ, banyak sekali Kak, macam-macam pekerjaan dan, itu membuka, wawasan saya Kak, kayak, "Oh ada pekerjaan seperti ini." Dari awalnya saya nggak tahu Kak, saya jadi tahu ternyata banyak pekerjaan, macam-macam pekerjaan gitu Kak. Oke, baik. Bagaimana yang menurut Kakak Yaya ini, paling mudah dan, paling, sulit menurut Kakak Yaya? Dari pekerjaan ini kayak Kak, paling susah itu, mmm, mungkin yang bagian itu Kak, apa namanya, yang bagian apa, kalau BMKG yang cek ilmiah-ilmiah itu Oh, Kak, iya. iya. Terus, itu yang paling susah deh Kak menurut Kak. Kalau yang paling mudah, itu ada guru Kak, saya di situ, iya, itu sih Kak. Oke, apakah ada bagian yang menurut Kakak Yaya ini, berpikir cukup lama untuk mengerjakan? Mmm, dari sih Kak. Oke. Apakah hasil tersebut itu, sesuai dengan gambaran, diri Kakak Yaya? Iya Kak, sesuai karena saya mikir matang. Oke, baik. Setelah, melihat asesmen yang, telah Kakak Yaya kerjakan, terlihat, bahwa kecenderungan Kakak Yaya ini atau minat atau potensi Kakak Yaya, lebih mengarah kepada, komputasional atau pekerjaan yang berhubungan dengan angka seperti akuntansi, berusaha, berbisnis, dan hasil tersebut, saya melihat bahwa Kakak Yaya ini memiliki kecenderungan lebih nyaman pada aktivitas tersebut. Dan, di bidang tersebut itu, biasanya dapat ditemukan pada jurusan atau pekerjaan seperti kantoran, pengusaha, pebisnis, dan, pekerjaan yang berkaitan dengan, angka. Oh iya. Bagaimana sih, pendapat Kakak Yaya setelah, mendengar hasil tersebut? Pendapat saya betul sih Kak, kayaknya setuju. Karena, eee, seperti yang saya bicarakan kemarin Kak, kayak emang mengarah ke situ sih Kak, iya Kak, puas, setuju. Baik, apakah, yang membuat Kakak Yaya berpikiran seperti itu? Yang membuat saya berpikiran seperti itu, karena memang dari hasil analisisnya kayaknya Kak, yang saya ceritakan kemarin memang mengarah ke situ gitu. Ya. Oke, menurut Kakak Yaya, apakah hasil ini sesuai dengan, pengalaman yang selama Kakak Yaya, alami? Iya Kak, sesuai. Iya. Baik, apakah ada bagian hasil yang membuat Kakak Yaya, terkejut? Nggak ada sih Kak. Oke. Setelah mempertimbangkan sesuai informasi yang, kita bahas hari ini, menurut Kakak Yaya pilihan yang mana sih yang paling sesuai, untuk diri Kakak Yaya untuk saat ini? Pilihan yang sesuai itu mungkin pebisnis ya Kak, karena memang, saya sedang menjalankan itu. Oke, agar rencana tersebut dapat diwujudkan, apa sih langkah pertama yang Kakak Yaya akan lakukan? Langkah pertama mungkin saya mencoba ya Kak, pertama-tama untuk mencoba, eee, terus, setelah mencoba, saya mungkin akan melakukan evaluasi Kak, setelah saya melakukan, mencoba bisnis itu, apa yang menjadi tantangannya, ya seperti itu Kak.
Oke, kan tadi Kakak Yaya mengatakan tantangannya. Iya. Apa sih yang menurut Kakak yang akan menjadi tantangan dari hasil yang Kakak Yaya akan lakukan? Kalau tantangannya pasti kalau pengusaha itu banyak ya, Kak, kayak, rugi itu sudah pasti sih, Kak, kalau penjualan ya. Oke, bagaimana sih cara Kakak Yaya akan mengatasinya? Kalau misalnya saya rugi, Kak, nggak apa-apa, itu kan apa ya, sudah jadi apa ya, sudah jadi harus diterima memang karena memang begitu, Kak, pengusaha diterima-terima saja. Tapi kan itu menjadi pelajaran, Kak. Jadi nanti kesalahan hal tersebut itu mungkin tak terulang nih karena sudah. Baik, dari pembicaraan kita hari ini, saya dapat menyimpulkan bahwa pada awalnya Kakak Yaya ini masih merasa bingung ya, dalam menentukan pilihan atau jurusan yang Kakak Yaya akan pertimbangkan untuk kedepannya. Iya. Nah, setelah mengikuti hasil asesmen tersebut dan mendiskusikan hasilnya bersama, terlihat bahwa kecenderungan minat dan potensi Kakak Yaya lebih sesuai pada bidang seperti akuntansi ya. Iya. Dan hasil tersebut juga sejalan dengan pengalaman dan ketertarikan yang Kakak Yaya alami yang sekarang. Terus saat ini juga Kakak Yaya mulai ya mempertimbangkan meskipun masih ada beberapa hal yang Kakak Yaya akan pelajari untuk lebih lanjutnya. Iya. Terus bagaimana sih perasaan Kakak Yaya setelah mengikuti sesi kedua hari ini? Perasaan saya setelah mengikuti konseling kedua kan, rasanya puas, senang karena kayak dapat mengetahui hasil dari, sesi yang pertama. Dan ini hal-hal yang saya tunggu-tunggu, Kak. Karena, saya juga penasaran hasilnya, ya. Baik, apa hal yang paling Kakak ingin pelajari dari sesi kedua ini? Yang saya bakal pelajari dari sesi kedua ini, kan setelah Kakak, mengatakan hasilnya, mungkin saya akan mencoba, beberapa yang tadi Kakak sarankan. Iya. Baik, kan tadi Kakak Yaya sudah menceritakan ya langkah-langkah apa yang Kakak Yaya akan lakukan setelah mengikuti sesi konseling kedua ini. Baik, mungkin itu saja informasi yang Kakak berikan kepada saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Kak? Dari sih, Kak, sangat jelas. Baik, sebelum itu terima kasih atas partisipasi Kakak Yaya selama mengikuti sesi konselingnya hari ini, dan saya harap hasil diskusi atau asesmennya hari ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan pendidikan maupun karir yang sesuai dengan potensi Kakak Yaya. Dan tujuan Kakak Yaya yang ingin menjadi bisnis ya. Baik, saya tutup sesi konseling hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.